Insan statistik penuh cita mengabdi untuk bangsa dan negara tercinta. Kami profesional, kami berintegritas, kami amanah, itulah janji kami pada negeri. Statistik untuk bangsa, bangkitlah Indonesia, BPS terpercaya dalam data. Bangkitlah Indonesia, majulah Indonesia, siap berdirimu putra bangsa. Berkarya dengan data, untuk Indonesia jaya, dengan data kita bangun negara. Bangkitlah statistik, langkahkanlah tekadku, wahai putra bangsa yang tercinta. Berkarya dengan data, untuk Indonesia jaya, bergandeng tangan membangun negara. Bergandeng tangan membangun negara. Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak Ibu hadirin, mari kita saksikan bersama tarian Nusantara dari Sanggar Kole-Kole. Seksi batu manikan di berjoget, semua di kotam dia menginami sebab mengkar jula-jula, sebab mengkar jula-jula. Seksi batu manikan di berjoget, semua di kotam dia menginami sebab mengkar jula-jula, sebab mengkar jula-jula. Cuplak-cuplak suang ngeteng kelenter, membuka tondong kudel, pak empong lerak-lere sopong guyu dele ake sirpong dele kopong sirpong dele kopong. Ampar-ampar pisangku belum masak sabigi diurung bari-bari manggalepok patah kayu pengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Rasa sayang-sayangi, lihat dari jauh. Rasa sayang-sayangi, lihat dari jauh. Rasa sayang-sayangi. Honke riro, honke jombe riro, honke riro, honke jombe riro.
Baik, kita kasih tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu untuk penampilan yang sangat luar biasa. Penampilan yang sangat luar biasa. Nusantara ya Leri ya. Iya, betul sekali. Kalau lihat dari gerakan-gerakan mereka itu kombinasi dari beberapa tarian di Nusantara. Betul ya. sekali. Jadi kaya banget ya Nusantara ya. Jadi kayaknya tadi ada perwakilan dari Indonesia Timur, betul. Barat, Tengah ya. Wow. Betul. Mantap banget ya. Hari ini kita jalan-jalan lewat tarian. Betul, iya ya. Baik Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Lawrence Immanuel Kastanya dan rekan saya Eni Parinusa yang akan memandu jalannya kegiatan pada sore hari ini. Kalau siang-siang kayak gini Pak Leri ini habis makan siang langsung kita mulai acaranya kayaknya nanti agak ngantuk. Oke, saya tahu jawabannya atau saya tahu solusinya. Kenapa? Saya mau kasih pantun. Berikan Pak Leri. Bapak Ibu saya mau kasih pantun. Saya minta sadapnya ya Bapak ya. Oke. Beli kuda dapatnya kerbau. Sadap. Kurang semangat. Beli kuda dapatnya kerbau. Sadap. Beli pisang dapatnya markisa. Artinya? Bapak Ibu jangan galau. Coffee break sore masih tersisa. Kok coffee break sih? Baru habis makan sih udah coffee break aja Pak. Pak Leri masih lama. Saya balas pantunnya boleh? Boleh, harus balas. Ya kan? Naik becak ke Pasar Mardika. Sadap. Belanja sayur dan buah mangga. Artinya? Selamat datang di Hotel Santika untuk mengikuti launching Sensus Pertanian 2023. Mantap ya? Langsung disapa Pak Leri? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Bapak Insinyur Sadali IE MSI IPU, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Kepala BPS Provinsi Maluku, Ibu Marice Patiwaila Pia SEMSI, yang kami hormati Pimpinan OPD di Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Bapak Ibu Pimpinan Perusahaan, Organisasi, Media Massa yang hadir siang hari ini, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala BPS Kabupaten Kota di Provinsi Maluku, Bapak Ibu Pejabat Fungsional Ahli Madya, serta seluruh peserta kegiatan. Sekali lagi, selamat datang di kegiatan launching hasil Sensus Pertanian 2023 Provinsi Maluku. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu buat momen yang luar biasa hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, mendasari seluruh rangkaian acara kita pada saat ini hingga nanti sore nanti, kita akan sama-sama berdoa. Dan untuk memimpin doa ini kami mengundang dengan hormat Bapak Nastain Komarudin untuk memimpin kita dalam doa. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Para hadirin yang kami hormati, izinkanlah saya untuk memimpin doa pada kali ini. Doa akan saya bawakan sesuai dengan ajaran Islam. Untuk hadirin yang sekalian yang beragama lain, dimohon untuk menyelesaikan. Marilah kita berdoa bersama. Kita semua, Shalom, Om, Santi, 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Baik, terima kasih banyak Pak Nastain Komarudin sudah membawa kita dalam doa. Setelah ini ada apa lagi Pak Leri? Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini merupakan momen yang sangat penting bagi instan statistik di Indonesia ya, terkhususnya di kita di wilayah Provinsi Maluku. Karena ini merupakan suatu momentum puncak daripada kerja keras daripada BPS melalui rekan-rekan mitra BPS, di mana perjalanan mereka dari awal pengumpulan data hingga data itu diolah hingga pada momen ini, ya, momen ini data itu di launching, ya. Oke. Baik. Dan dalam video yang akan kita saksikan bersama ini Bapak Ibu, ini adalah penggambaran bagaimana perjalanan Sensus Pertanian 2023 di Provinsi Maluku. Selamat menyaksikan. Dalam perjalanan hidup ini, ada banyak momen penting yang layak untuk dikenang. Kenangan menjadi petugas Sensus Pertanian 2023 merupakan suatu kebanggaan bagi kami, karena kami telah menjadi bagian dalam pembangunan pertanian di Maluku.
Di awal perjalanan sebagai petugas sensus pertanian, melangkah dengan doa dan tekad, berkunjung dari rumah ke rumah, menghadapi tantangan medan yang sulit, menyusuri setiap sudut negeri yang merupakan sepenggal kisah yang berharga bagi kami. Terkadang disambut dengan senyum yang ramah. Wawancara dimulai dengan senda gurauan. Tampaknya kami telah membangun jembatan komunikasi yang baik untuk menggali informasi berharga demi kebijakan pertanian di masa depan. Kami bergelut melewati berbagai musim dan cuaca. Kadang hujan mengguyur, kadang terik menyengat. Belum lagi kami tidak dapat diterima dengan baik. Kami ditolak bahkan sampai diusir. Kami cenderung gelisah belum memenuhi semua target yang sudah ditentukan. Di saat waktu pendataan sudah hampir berakhir, timbul kecemasan dalam hati di saat progres kami seperti ini. Apakah kami masih tetap terlibat dalam pendataan-pendataan yang akan datang? Namun, semuanya itu tidak dapat menghentikan langkah kami untuk mencatat pertanian di Maluku demi mencapai kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani Indonesia. Kami adalah bagian dari pembangunan. Kami adalah petugas sensus pertanian 2023. Inilah sumbangsih kami bagi negeri yang akan diulang tiap 10 tahun. Kami hadir untuk Maluku. Kami hadir untuk Indonesia. Kerja kerasnya selama tahun Betul 2023. sekali. Kalau kita lihat ya, Hen, ada penolakan. Betul. Ya. Itulah perjalanan daripada pelaksanaan sensus pertanian 2023 di Provinsi Maluku. Dan untuk ketahuan Bapak Ibu semua bahwa acara launching sensus pertanian 2023 hari ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia yang diawali oleh launching hasil sensus pertanian 2023 nasional di BPS Republik Indonesia. Untuk itu, mari kita saksikan bersama cuplikan launching hasil sensus pertanian 2023 nasional di BPS Republik Indonesia. Mari kita saksikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah melalui proses yang panjang, akhirnya acara kita yang kita tunggu bersama, diseminasi hasil sensus pertanian 2023, tahap 1 akan kita mulai, Marisa. Dan kami mohon dengan hormat kesediaannya untuk berkenan naik ke atas panggung. Kami panggilkan dengan hormat Sekretaris Utama BPS, kemudian juga Pimpinan Tinggi Madya BPS. Kami undang juga dengan hormat PLT Sesmen Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak ya. Dan juga kami undang dengan hormat para staf ahli Menteri KLHK. Silakan Bapak-bapak untuk dan Ibu untuk sekalian mengitari kubus ini yang akan merupakan alat simbolisasi untuk peluncuran kita. Bersiap-siap tangannya, boleh ikut mendampingi juga, bisa dibantu oleh panitia untuk blocking posisinya supaya sudah. Oke Pak, Bu, maaf kami bantu atur terlebih dahulu untuk blockingnya supaya nanti cakep ya di video dan di foto ya. Oke, siap. Saya hitung 3, 2, 1, kemudian silahkan tangannya disentuhkan kepada kubus ajaib kita ya pada pagi hari ini. Siap Bapak-bapak dan Ibu baik? 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah hadirin sekalian.
Indonesia tahap 1. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, itu tadi cuplikan ya Bapak Ibu proses launching di BPS Republik Indonesia. Betul. Nanti kita juga akan melakukan launching kita ya, Larry ya. Di hari ini juga, sekarang ini juga. Tapi sebelumnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, terlebih dahulu kita akan ikuti bersama sambutan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku sekaligus melakukan launching hasil sensus pertanian 2023 Provinsi Maluku yang ditandai dengan penyentuhan screen LED. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Sadali IEMSI IPU, kami persilakan. Saya angkat catatan yang narasi di lagu tadi. Bekerja dengan data, kita bangun negara. Saya catat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan Forkopimda Provinsi Maluku atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku beserta seluruh jajarannya, pimpinan OPD lingkup pemerintah Provinsi Maluku yang berkenan hadir, Kepala Badan Statistik Kabupaten Kota se-Provinsi Maluku, pimpinan OPD lingkup pemerintah Kota Ambon, pimpinan perguruan tinggi, hadirin insan pers, tamu undangan yang berbahagia, yang tidak sempat kami sebut satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu semua. Mengawali sambutan ini sebagai wujud pengakuan kekuasaan Sang Kuasa, izinkan kami mengajak kita semua, marilah kita intinya memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar. Atas segala limpahan rahmat dan izinnya lah maka kita semua masih diberikan kekuatan, kesehatan, terutama kesempatan dalam menghadiri acara launching data hasil sensus pertanian 2023 Provinsi Maluku dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama pemerintah Provinsi Maluku, kami menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh jajaran BPS Provinsi Maluku yang telah bekerja keras secara profesional dalam melaksanakan sensus pertanian tahun 2023. Sehubungan dengan acara pada hari ini, kami ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, sensus pertanian merupakan salah satu instrumen penting dalam mencatat dan menganalisis data terkait dengan sektor pertanian di Indonesia, guna memberikan gambaran yang komprehensif tentang pertanian termasuk wilayah administratif terkecil pun. Sensus pertanian juga dapat meningkatkan kualitas desain kebijakan strategis bidang pertanian dengan menyediakan data secara akurat dan rinci. Tadi dalam syair Mars BPS itu kita dengar, bekerja dengan data, bergandengan tangan, membangun negara. Dengan jeripaya yang telah dilakukan oleh para sensus tadi, semua yang dilakukan demi kepentingan negara ini. Data hasil sensus pertanian 2023 dapat digunakan sebagai dasar
penentuan kebijakan yang tepat sasaran seperti dalam penyaluran pupuk bersubsidi dan pengembangan kawasan sentra produksi pangan. Yang kedua, sensus pertanian merupakan bagian dari upaya kolaboratif dalam membangun inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Melalui transformasi ekonomi di sektor pertanian, kita dapat mencapai visi Indonesia Emas 2045, yakni negara Nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan. Ketiga, BPS telah merilis pertumbuhan ekonomi Maluku triwulan 3 2023, di mana ekonomi Maluku tumbuh positif secara year on year sebesar 5,69%. Olehnya itu sektor pertanian mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun perekonomian nasional, termasuk perekonomian Maluku. Karena sektor pertanian berfungsi sebagai penyedia bahan pangan untuk ketahanan pangan masyarakat, sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, penyedia lapangan kerja, serta sumber pendapatan masyarakat. Dan keempat, tantangan global seperti perubahan iklim dan pandemi telah memberikan dampak signifikan pada sektor pertanian. Oleh karena itu, melalui hasil sensus pertanian 2023, kita dapat mengidentifikasi ketahanan sektor pertanian kita terhadap perubahan iklim, serta mengevaluasi dampak pandemi terhadap keberlanjutan produksi pangan. Dengan data yang lengkap dan akurat, kita dapat merumuskan strategi untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan daya saing sektor pertanian di Provinsi Maluku. Ini adalah langkah penting dalam mendukung kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Kelima, dalam melaksanakan sensus pertanian, kolaborasi dan koordinasi antara berbagai pihak sangat penting. Dalam hal ini kerjasama BPS dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta dinas OPD terkait di lingkup pemerintah provinsi maupun di kabupaten kota. Untuk itu, peluncuran data hasil sensus pertanian 2023 menjadi tonggak awal bagi implementasi kebijakan yang berbasis data. Data yang dihasilkan tidak hanya menjadi informasi, tetapi juga menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang tepat dan akurat. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, akademisi, dan stakeholder terkait sangat diperlukan untuk menerjemahkan data ini menjadi suatu aksi yang nyata. Kepada seluruh pihak terkait untuk berkolaborasi menggunakan data yang dihasilkan dari sensus pertanian 2023 dalam mengimplementasikan program kebijakan dengan kerjasama yang baik, kita dapat merancang kebijakan yang berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama para pelaku usaha di sektor pertanian. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas sensus pertanian tahun 2023 yang telah berjuang untuk mengumpulkan data dengan akurat dan tepat waktu. Semangat kalian merupakan modal utama dalam memastikan kelancaran dan keberhasilan sensus pertanian 2023 di Provinsi Maluku. Sebagai penyemangat dalam kegiatan ini, izinkan kami menyampaikan dua buah pantun untuk membalas pantun-pantun yang disampaikan oleh para MC tadi. Ke Merdeka untuk belanja, pulang dari pasar membawa baju. Mari bersama kita bekerja untuk pertanian Maluku yang maju. Di ladang yang subur tumbuh kelapa, panen berhasil menjadi berita. Di launching ini kita berjumpa dengan hati gembira dan penuh sukacita. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan yang Maha Besar selalu meridhoi kerja-kerja keras kita dalam mewujudkan pengabdian kita kepada bangsa dan negara, terutama pada Provinsi Maluku yang sama-sama kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada Bapak Sekda kami mohon untuk tetap di tempat untuk melakukan scan pada screen LED dan melaunching hasil sensus pertanian 2023 Provinsi Maluku. Kami mohon untuk turut serta dan menempatkan diri ke panggung Kepala BPS Provinsi Maluku untuk bersama-sama dengan Bapak Sekda untuk melaunching hasil sensus pertanian 2023 Provinsi Maluku. Pak Sekda kami mohon untuk mengambil posisi di sebelah kanan layar dan Ibu Kepala BPS akan mengambil posisi sebelah kiri. Layarnya akan disentuh setelah kami melakukan hitung mundur. Pak Sekda dan Ibu Kepala BPS mohon izin. Kita akan hitung mundur Bapak Ibu sama-sama dari 5 sampai 1. Dan untuk melaunching hasil sensus pertanian, Pak Sekda dan juga Kepala BPS Provinsi Maluku akan menyentuh screen LED-nya secara serentak. Boleh kita hitung sama-sama Bapak Ibu? Baik, dengan senantiasa memohon petunjuk dan perlindungan Tuhan yang Maha Besar, saya bersama Kepala BPS Provinsi Maluku akan menyentuh layar ini sebagai tanda data hasil sensus pertanian 2023 Provinsi Maluku secara resmi diluncurkan. Kita hitung mundur sama-sama Bapak Ibu dari 5 sampai 1. Kita hitung sama-sama. 5, 4, 3, 2, untuk kerjasamanya selama proses sensus pertanian 2023. Bapak dan Ibu kami persilakan untuk kembali ke tempat.
pertanian Maluku, dengan data cerdaskan bangsa. Sensus pertanian itu perlu, mari katong mencatat Indonesia. Mengkurebe angkat kaki atur langkah dari Serang ke ujung negara, bersama katong wujudkan Maluku maju, dengan data katong bangun negara. Mari katong sukseskan sensus pertanian, meningkatkan data pertanian Maluku yang kaya akan hasil laut dan darat. Bersama statistik katong bangun Maluku. Mari katong sukseskan sensus pertanian untuk kedaulatan pangan Indonesia. Rame-rame mari bergandengan tangan untuk kemajuan Indonesia. Katong Erika, bangun Maluku. Bawa statistik, Maluku maju. Sensus pertanian kita butuh untuk Indonesia yang lebih maju. Dari Serang ke ujung negara, bersama katong wujudkan Maluku maju, dengan data katong bangun negara. Mari katong sukseskan sensus pertanian, meningkatkan data pertanian Maluku yang kaya akan hasil laut dan darat. Bersama statistik katong bangun Maluku. Mari katong sukseskan sensus pertanian untuk kedaulatan pangan Indonesia. Rame-rame mari bergandengan tangan untuk kemajuan Indonesia. Untuk kemajuan Indonesia. Tepuk tangannya segitu aja Bapak Ibu. Yang baru saja kita saksikan adalah vokal grup BPS Provinsi Maluku membawakan tim song Sensus Pertanian Provinsi Maluku tahun 2023 yang nyanyi insan BPS semua. Lagunya diciptakan juga oleh insan BPS, ciptaan Bapak Cliff Ohman, beliau adalah fungsional BPS Provinsi Maluku, dan Ibu Friska Sopakua, fungsional BPS dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Luar biasa ya, mungkin yang punya anthem hanya kita di Maluku. Baiklah Pak Leri, apa lagi yang akan kita lanjutkan hari ini? Baik Bapak Ibu sekalian, berikutnya kita ikuti bersama paparan hasil sensus pertanian 2023 Provinsi Maluku yang akan disampaikan oleh Kepala BPS Provinsi Maluku. Kepada Ibu Marice Patiwala PSE MSc kami persilakan. Usaha pertanian dari ada jenis kelamin, umur, pendidikan, dan lahan pertanian. Selanjutnya Bapak Ibu, data hasil pencacahan lengkap pertanian ini meliputi atau dirinci menurut subsektor, ada tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Di sana kita bisa dapat jenis tanaman apa, jumlah pohon, luas tanam, volume, dan nilai produksi. Kemudian pembibitan, pemanfaatan produksi. Ada di sana ada kehutanan juga, jenis tanaman, jumlah tanaman, keberadaan usaha pembibitan, peternakan, jenis ternak, tujuan utama pemeliharaan ternak, dan ada beberapa jenis yang nanti bisa dapat di sana. Perikanan, keberadaan usaha perikanan, jenis ikan yang dibudidayakan, jadi bukan ikan di laut saja, ada yang budidaya ikan juga. Kemudian ada jasa pertanian, jenis kegiatan dan nilai produksi. Selanjutnya Bapak Ibu, hasil pencacahan yang tadi kita sudah gambarkan secara umum.
Di sana Bapak Ibu kalau kita lihat perkembangannya 10 tahun yang lalu, kita mengalami kenaikan 3,45%. Dari 202.077 usaha pertanian, ini meningkat 209.044 usaha pertanian pada 2023. Bapak Ibu bisa lihat di sana yang UTP ini naik 3,50%. Kemudian UPB yang berbadan hukum ini mengalami penurunan 35,29%. Dan usaha pertanian lainnya juga mengalami penurunan 35,22%. Jadi secara total memang naik, namun sedikit, kurang terlalu signifikan 3,45%. Selanjutnya Bapak Ibu, bila kita lihat jumlah usaha pertanian menurut subsektor, di sana UTP mendominasi usaha pertanian di semua sektor. Jadi usaha pertanian perorangan ini semua di semua sektor mengalami kenaikan. Namun sektor perkebunan yang paling banyak ya, mencapai 128.385 unit usaha. Jadi dari semua sektor perkebunan paling tinggi, bahkan ada juga usaha perusahaan badan hukum dan usaha pertanian lainnya. Kemudian UTL terbanyak terdapat di sektor perkebunan, yakni mencapai 86 unit usaha atau UTL ini ya. Jadi perkebunan ini baik usaha perorangan maupun usaha berbadan hukum dan UTL ini mengalami peningkatan. Kemudian sebaran UTP urban farming menurut wilayah, di sana Bapak Ibu jumlah UTP urban farming di Maluku ini sebanyak 58 unit. Kalau kita melihat menurut kabupaten, Kota Ambon paling banyak, sebanyak 24 UTP. UTP atau usaha urban farming ini artinya usaha terbatas. Ya, kita tahu di Ambon lahan pertanian terbatas sehingga para petani ya mengelola mungkin pakai goodie bag, ada pakai apa ya pipa atau apa, itu membuat Kota Ambon untuk usaha farming urban farming ini cukup tinggi, kemudian diikuti oleh Maluku Tengah. Kalau kabupaten-kabupaten lain Maluku Tengah juga lahan pertanian masih banyak. Kalau Bapak Ibu perjalanan ke kabupaten-kabupaten masih banyak lahan tidur di sana ya. Tinggal itu dimanfaatkan. Kemudian Bapak Ibu kalau kita melihat komposisi petani berdasarkan umur, ternyata Bapak Ibu masih didominasi oleh generasi X. Oleh generasi X itu sebesar 39,83%. Generasi X ini yang lahir pada tahun 1965 sampai 1980 ya. Kemudian diikuti oleh generasi milenial. Sebetulnya kita berharap dari hasil sensus pertanian ini generasi milenialnya yang meningkat. Namun ini petani masih dalam usianya masih usia tua ya. Jadi petani-petani masih, apakah generasi milenial tidak tertarik pada sektor pertanian? Nah, ini bisa jadi gambaran untuk Bapak Ibu pemerhati data untuk melakukan kajian-kajian lebih lanjut. Kemudian yang paling kecil itu ya post generasi Z. Ini bahkan ada 0,0%, sebetulnya ada, cuman sangat kecil. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, di sana umur atau usia petani 45 sampai 54 itu mengalami penurunan. Yang tadinya 26,54% pada tahun 2013 turun di 2023 menjadi 25,54%. Artinya pada kelompok umur ini bergeser ke sektor lain Bapak Ibu. Nah, padahal potensi kita tadi Pak Sekda sampaikan di sambutan bahwa untuk PDRB kita yang memberikan kontribusi terbesar yaitu sektor pertanian. Namun kita melihat usaha pertanian ini yang didominasi oleh kaum milenial ini jauh lebih rendah dibanding ya kaum tadi generasi X. Petani kita udah tua-tua. Kalau petaninya sudah tua-tua pasti kita berharap produktivitas juga pasti rendah. Ya, jadi ini Bapak Ibu jadi catatan buat kita terutama sektor-sektor terkait untuk melakukan terobosan-terobosan atau strategi lagi ke depan. Kemudian berikut jumlah rumah tangga usaha pertanian atau RTUP. Di sana Bapak Ibu baik UTP maupun rumah tangga usaha pertanian ini mengalami peningkatan. Tadi sudah saya sampaikan dengan rata-rata UTP setiap RTUP itu
1,15 menjadi 1,07 walaupun mengalami penurunan. Jadi dalam rumah tangga usaha pertanian itu ada beberapa orang yang menjadi usaha perorangan. Jadi bapak mungkin usaha pertanian di lahan lain, ibu, anak-anak juga seperti itu. Penurunan terbesar jumlah RTUP secara absolut terjadi pada subsektor hortikultura dengan penurunan sebesar 18,59 ribu unit atau 21,06% dalam 10 tahun terakhir. Sedangkan secara presentasi subsektor kehutanan mengalami penurunan sebesar 50,51%. Ini sektor kehutanan mengalami penurunan. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat di sana untuk 7 subsektor ini perbandingan antara 2013 dan 2023. Di sana hampir sebagian besar semua mengalami penurunan. Hanya di beberapa sektor yang tadi perkebunan tadi, tapi tetap juga ini yang rumah tangga usaha pertanian ya. Ini menurut subsektor ini juga mengalami penurunan. Kalau kita bandingin dengan 2013, hanya perikanan sedikit terpaut, tetapi semua mengalami penurunan. Kemudian jumlah rumah tangga usaha Gurem ini juga meningkat sebesar 24,63 ribu rumah tangga atau 31,54% dalam 10 tahun terakhir. Jadi rumah tangga usaha pertanian Gurem ini rumah tangga yang menguasai lahan pertanian dan tempat tinggal kurang dari 0,5 hektar. Jadi tempat tinggal dan ini tapi luas lahannya 0,5 hektar. Kemudian Bapak Ibu, komoditas yang paling banyak diusahakan di Maluku ini apa? Ubi kayu Bapak Ibu ternyata 38,67% yang mengusahakan ubi kayu, kemudian diikuti oleh kelapa 32,62%, cengkeh 32,50%. Sedangkan yang paling sedikit atau rendah itu pisang kepok 7,81% dan pisang raja 8,45%. Ini gambaran potensi yang ada di daerah kita. Demikian Bapak Ibu, informasi lebih rinci Bapak Ibu bisa dapatkan di beberapa leaflet, BRS, booklet dan publikasi BPS atau di website BPS. Demikian kami berharap semoga data sensus pertanian ini dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan di daerah ini dan dapat digunakan juga untuk kajian-kajian ilmiah. Dan kami harapkan untuk teman-teman media dapat mempublish juga kepada publik terkait hasil sensus pertanian 2023. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Kepala BPS Provinsi Maluku untuk paparan yang luar biasa. Kita sudah di akhir acara launching hari ini, betul, Pak Leri. Ya, betul. Kita akan tutup dengan sesi foto bersama Bapak Ibu. Untuk itu kami mohon kesediaan sekali lagi untuk menempatkan diri di depan, tapi bukan di panggung Bapak Ibu, karena kita akan foto 2 kali latar belakang Bapak Ibu tamu undangan yang lain dan juga latar belakang backdrop kita hari ini. Kami mohon untuk menempatkan diri di depan. Kepala BPS Provinsi Maluku bersama dengan Pak Sekda, kemudian diikuti oleh semua kepala BPS dari kabupaten kota di Provinsi Maluku, pejabat fungsional ahli media BPS Provinsi Maluku, Forkopimda di lingkup pemerintah Provinsi Maluku untuk menempatkan diri di depan. Boleh Bapak Ibu? Pimpinan OPD juga yang hadir, kami mohon kesediaannya untuk menempatkan diri di depan. Kita akan foto 2 kali Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu yang sudah mendapatkan diri di depan akan berfoto berlatar belakang launching hasil sensus pertanian. Yang kedua akan berlatar belakang Bapak Ibu hadirin sekalian. Sekali lagi kami mohon kesediaan pimpinan OPD yang hadir, kemudian Kepala BPS, seluruh kabupaten kota yang hadir, Forkopimda Provinsi Maluku, kami mohon kesediaannya, dan Bapak Ibu pejabat ahli media, fungsional ahli media di lingkup BPS Provinsi Maluku. Kita fotonya 2 kali Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu yang di depan akan menghadap Bapak Ibu tamu undangan. Setelah itu kita akan membelakangi tamu undangan dan fotografer akan mengambil posisi di panggung. Agar supaya Bapak Ibu undangan yang lain juga bisa in frame dalam sesi foto yang kedua. Acara hari ini luar biasa ya Pak Leri ya. Sambil kita tunggu di setting dulu. Baik, Bapak Ibu semua lihat ke kamera. Eyes on the camera. On my marks. 1, 2,
2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Bapak Ibu fotografer boleh menempatkan diri ke panggung. Bapak Ibu yang di depan boleh langsung membelakangi backdrop. Bapak Ibu yang lagi ada di ballroom kami persilakan berdiri semua di tempat Bapak Ibu masing-masing aja. Kita akan foto sekali lagi. Untuk sesi foto ini akan dilakukan 2 kali Bapak Ibu, yaitu gerakan formal dulu Pak Leri, kemudian salam BPS, tangan kanan di kepal dan diangkat membentuk siku ya. Oke, everybody eyes on the camera. Kita foto pertama dulu. Yang lagi duduk kami persilakan berdiri semua, boleh Bapak Ibu? Silakan berdiri di meja Bapak Ibu masing-masing saja, di kursi masing-masing. Baik. Eyes on the camera. 1, 2, 3. Sekarang salam BPS, tangan kanan di kepal Bapak Ibu. Eyes on the camera. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Bapak Ibu boleh kembali ke tempat. Sesi foto bersama sekaligus mengakhiri rangkaian acara launching kita di sore hari ini ya, Mbak Leri ya. Betul sekali ini.